Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi machine learning, izinkan saya memperkenalkan apa itu teknik informatika Unsia. Kebetulan ini arahan dari Kaprodi, Pak Irham. Jadi saya izin share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini khususnya untuk calon mahasiswa baru ya di teknik informatika Unsia, insya Allah. Jadi di Unsia itu di bawah naungan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer ada jurusan atau prodi yang namanya teknik informatika. Terus apa visi misinya? Mungkin bisa dibaca ya. Saya persingkat aja. Dan fokus ke pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas. Jadi berangkat dari visi ini, insya Allah kita, saya selaku dosen, salah satu bagian dari prodi teknik informatika, insya Allah akan lebih berkembang lah ke depannya. Jadi fokusnya di sini, yaitu mewujudkan program studi teknik informatika yang bereputasi nasional dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang inovatif, berkarakter ahlus sunnah wal jamaah, karena kita dari NU ya, pada bidang teknik informatika, khususnya pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas. Nah, jadi ini visi kita ya. Terus misinya itu ya balik lagi, fokus ke perangkat lunak dan sistem cerdas. Jadi menyelenggarakan pendidikan program sarjana yang berstandar nasional untuk bidang teknik informatika, khususnya pada rekayasa perangkat lunak dan sistem cerdas. Nah, terus yang kedua yaitu melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwujud perangkat lunak dan dengan konsep sistem cerdas ya. Lagi-lagi perangkat lunak dan konsep sistem cerdas. Terus berpartisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang teknik informatika, khususnya komunitas yang relevan dengan pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas. Terus yang terakhir di misi berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah, industri maupun alumni dalam rangka mengembangkan bisnis digital dalam bidang teknik informatika atau bidang lainnya yang relevan dengan ilmu komputasi. Jadi dari visi misi intinya kita fokusnya ke perangkat lunak dan konsep sistem cerdas. Nah, salah satu contoh perangkat lunak tadi yang dijelaskan oleh Pak Fesan. Kurang lebih materi yang ada di kurikulum perangkat lunak sudah disampaikan sebagian kecil lah dari Pak Fesan tadi. Terus materi selanjutnya yaitu tentang sistem cerdas. Nah, di sistem cerdas itu nanti ada machine learning, ada deep learning, ada NLP, dan seterusnya. Kita akan coba bahas setelah perkenalan terkait teknik informatika. Nah, berikut tujuan dan strateginya. Saya langsung ke strategi aja. Terkait tujuan mungkin bisa dibaca sendiri. Itu intinya berhubungan tentang perangkat lunak dan sistem cerdas. Terus strateginya yaitu sumber daya manusia. Jadi dari tahun ke tahun, semester ke semester, prodi teknik informatika ini berusaha memberikan yang terbaik lah untuk mahasiswanya. Terutama dari segi kualitas sumber daya manusia. Nah, baru-baru ini juga ada perekrutan dosen. Nanti akan coba saya perkenalkan profil-profil dosennya. Nah, itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya dalam hal strategi, biar bisa lebih maju. Gitu. Terus di poin kedua, kurikulum. Baru-baru ini juga, mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu lah, tim penyusun akademi, tim penyusun kurikulum teknik informatika di Unsia melakukan revisi kurikulum yang berhubungan dengan dua hal tadi itu, perangkat lunak dan sistem cerdas. Nah, dari segi infrastruktur juga, di Unsia kita punya dua lab yang berhubungan dengan programming, sama lab yang berhubungan dengan networking. Ya, nanti yang tertarik sama programming berarti akan banyak berkecimpung ke lab programming, akan banyak bergelut di lab programming, sedangkan yang tertarik dengan networking atau seperti materi yang disampaikan Pak Fesan tadi, itu akan lebih banyak bergaul atau bergelut di lab jaringan komputer kayak gitu. Terus profil lulusan yang diharapkan bakalan tercapai yaitu software developer. Ini agak bersinggungan sama materi kita hari ini terkait network sama cyber security sama
machine learning. Terus cloud engineer dia lebih banyak ke jaringan atau networking, berarti networking engineer juga. Terus intelligent system developer, nah ini lebih mendekat ke materi machine learning pada hari ini, sama dengan computer science dan data scientist. Nah, walaupun demikian, networking dan machine learning itu nantinya akan ada akan ada hal yang sama lah, maksudnya saling nopang lah. Jadi mungkin dari programmer yang berkaitan sama data science-nya itu butuh orang network, atau sebaliknya orang network butuh orang yang di data science kayak gitu. Terus selanjutnya IT-planner. Di IT-planner ini ada istilah digital marketing. Digital marketing itu ya yang mempromosikan tapi melalui media online, misalkan di Instagram, Twitter mungkin, Facebook mungkin kayak gitu. Terus SEO spesialis. SEO spesialis ini misalkan kita nyari apa tuh di Google. Nah, mungkin ada di halaman pertama atau bahkan halaman paling atas. Nah, itu yang berhubungan sama SEO spesialis. Terus IT consultant atau IT consulting, berarti IT consulting ini misalkan ada orang pengen buka atau pengen bangun infrastruktur network lah. Nah, di sini perannya IT konsultan. Terus yang terakhir IT akademis. Nah, bisa jadi calon guru atau laboratorium asisten. Jadi ini adalah profil lulusan yang diinginkan, yang diharapkan tercapai dari teknik informatika Unsia. Nah, berikut profil pengajarnya. Jadi yang pertama itu ada Pak Irham Ali Mkom. Beliau adalah prodi. Kebetulan beliau belum sempat hadir. Dalam hal ini saya wakili. Terus Pak Fezan Nabawi MM Mkom yang tadi. Makasih materinya Pak Fezan sangat menarik. Terus selanjutnya Bu Binti Mamluatul Mkom. Dia lebih fokus ke data engineer, data analis, dan informatics lecturer. Terus selanjutnya ada Pak Muhreza Falevi, STMM. Nah, beliau ini senior risk management di spesialis Tokopedia. Jadi sedikit apa sih itu risk management? Risk management sempat disinggung juga tadi sama Pak Fezan terkait misalnya ada attacker atau ada bencana alam. Nah, itu risk management itu kurang lebih seperti itu. Dan Pak Reza ini adalah spesialis risk management di Tokopedia kayak gitu. Terus saya sendiri saya lebih ke intelligent system, data scientist, atau lebih yang pada materi hari ini yaitu kita akan bahas terkait machine learning. Terus yang terakhir Pak Edi Yuliansa Eskom MTI. Pak Edi ini kurang lebih fokusnya seperti Pak Fezan, lebih ke network security, kurang lebih kayak gitu. Nah, inilah dosen-dosen pengajar atau tenaga pengajar yang ada di Teknik Informatika Unsia. Jadi harapannya dengan visi misi yang tadi dan dengan SDM yang seperti ini, visi misi yang tadi bisa terwujud seperti itu. Terus Teknik TI Unsia juga menawarkan beberapa beasiswa kayak beasiswa prestasi, mungkin bisa detailnya nanti bisa saya share mungkin Bu Sinta ya, Mbak Sinta. PPT-nya. Terus ada beasiswa kader NU. Terus ada beasiswa influencer. Kriterianya atau ketentuannya ada di masing-masing ini. Atau bisa dicek di Instagramnya. Terus ada beasiswa Cendekia Basnas. Nah, apa sih keunggulan dari Teknik Informatika Unsia? Mungkin tadi sudah saya sampaikan ya, tenaga pengajar atau dosen-dosennya yang ahli lah di bidangnya. Terus ada laboratorium yang support kita buat bisa capai tujuan kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak terkait Teknik Informatika Unsia, mungkin bisa di screenshot aja yang ini, atau nanti saya share aja PPT-nya. Bisa melalui Instagram, email, Facebook, WhatsApp, atau web. Insya Allah bakalan dibalas lah secepatnya. Misalkan ada keluhan tentang apa gitu. Oh, saya pengen daftar Unsia, cuman kayak gini. Nah, bisa konsultasi lewat media ini. Terus, yang terakhir, terima kasih. Nah, mau dibuka dulu atau nanti sekalian aja, Mbak Sinta? Sekalian aja kali ya? Sekalian aja, Pak. Oh, Untuk PPT-nya juga sudah saya kirim via kolom chat.
Oke, Begitu. makasih Mbak Sinta. Ya, Siap. iya Pak, sama-sama. Oke, amanah sudah saya jalankan. Selanjutnya kita masuk ke materi machine learning. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ya, Pak. Pak. Oke, di sini kita nggak detail ya bahasnya. Jadi goalnya itu saya pengennya calon mahasiswa, baik mahasiswa, paham terkait apa sih machine learning itu gitu. Dan kita bisa apa menggunakan machine learning. Apa yang bisa kita buat terkait dengan topik machine learning kayak gitu. Dan sekedar informasi, topik machine learning, deep learning, NLP adalah topik yang hangat di masa-masa sekarang. Sama dengan security atau cyber security yang tadi. Jadi cyber security itu adalah topik yang senantiasa hangat dari masa ke masa. Jadi semenjak komputer pertama sampai sekarang cyber security itu nggak pernah lepas dari pembahasan lah, terutama di kalangan mahasiswa atau dosen. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi machine learning itu membutuhkan manusia, terus membutuhkan komputer dan menghasilkan komputer yang mempunyai otak. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi manusia ini dibutuhkan untuk misalkan kayak gini nih. Dulu ada SPK sebelum ada istilah artificial intelligence atau machine learning, ada istilahnya sistem pendukung keputusan. SPK ini membantu misalkan case-nya dokter dalam memecahkan si pasien ini dia sakitnya apa sih gitu. Nah, pengetahuan dokter itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Misalkan ini dokter, pengetahuan dokter ini ditanam di komputer sehingga komputernya punya otak. Kurang lebih analoginya seperti itulah. Jadi kita menanamkan suatu pengetahuan ke dalam komputer sehingga komputer itu memiliki pengetahuan seperti yang kita tanamkan ke dalam. Nah, jadi simpelnya machine learning seperti itu. Terus apa sih goal dari machine learning? Nah, goal dari machine learning adalah gimana caranya kalau tadi kan masih diajarin tuh si machine learning ini. Kita masih ajarin, kita kasih materi atau apalah. Nanti ada contohnya lah. Misalkan yang kayak tadi tuh SPK, kita kasih pengetahuan ke mesinnya. Jadi tiap ada pengetahuan baru kita masih kasih, tiap ada pengetahuan baru kita suruh lagi si komputer ini belajar biar dia punya pengetahuan. Nah, sedangkan goal dari machine learning atau pengembangan dari SPK tadi itu kita harapkan biar komputernya bisa belajar sendiri gitu. Atau mesinnya bisa belajar sendiri. Nah, itu goal dari machine learning. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi mesinnya belajar sendiri atau bahkan mesinnya menemukan pengetahuan baru dari yang dia pelajari. Terus caranya gimana? Nah, mungkin kurang lebih seperti saat kita menyusun skripsi. Nah, jadi ada topik pembahasannya dulu, habis itu memberikan pengetahuan dan si komputer menerima pengetahuan, jadi komputernya pintar. Balik lagi ke contoh yang tadi, contoh sistem pendukung keputusan terkait dokter tadi. Jadi topiknya misalkan penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes ini ciri-cirinya kayak gimana? Terus ciri-ciri itu kita memberikan pengetahuan ke mesinnya dan mesinnya menerima. Jadi pengetahuan itu kita tanam di komputernya sehingga komputernya punya pengetahuan seperti ahlinya kayak gitu. Oke. Nah, penerapannya di dalam workshop kali ini atau pertemuan kali ini saya akan coba perlihatkan kayak gimana sih machine learning itu. Kita akan coba menampilkan dua contoh. Yang pertama face recognition. Face recognition ini jadi dia bisa mendeteksi nih yang di depan kamera ini siapa gitu. Terus yang kedua hand gesture. Hand gesture ini kebetulan TA saya coba cari-cari source code-nya yang lama ternyata nggak ketemu, jadi saya kasih videonya aja nanti ya. Jadi si komputer ini tahu nih ada istilah deaf people atau teman tuli dan teman bisu lah kayak gitu. Biasanya kan teman tuli sama teman bisu itu mereka berkomunikasi menggunakan tangan atau mulut lah. Cuman nggak suaranya itu nggak jelas. Nah itu hand gesture itu idenya dari sana gitu. Jadi pas kita meragain sesuatu depan komputer, si komputer ini tahu nih hal yang kita maksud adalah apa gitu. Nah itu salah satu penerapan machine learning. Makanya sangat hangat.
di sekarang-sekarang ini. Terus lanjut. Nah, di dalam machine learning ada banyak sekali algoritma atau model yang digunakan. Ada klasifikasi. Dalam klasifikasi itu ada banyak metode-metode lain kayak naive Bayes, text data, linear SVG, dan lain-lain. Terus ada regresi. Regresi ini mungkin contohnya kayak gini. Klasifikasi itu contohnya misalkan dalam suatu kecamatan, kita bisa mengklasifikasikan, orang kayanya mungkin ada sekian, dan dia tinggal di sekitaran sini. Orang yang agak hampir kaya di sekitaran sini, dan orang yang enggak terlalu kaya di sekitaran sini. Itu contoh klasifikasi. Atau misalkan penerapannya dalam dunia nyata, misalkan inilah Tokopedia lah. Jadi di Tokopedia itu ada klasifikasi customer. Jadi ada customer premium atau medium, dan di bawahnya lagi kayak gitu. Apa fungsinya itu? Nah, kita bisa tawarkan produk-produk yang mahal di customer yang premium karena dia premium kayak gitu. Atau contohnya kalau penerapannya di dunia nyata nggak menggunakan machine learning, biasa lihat etalase yang di Indomaret atau Alfamaret, biasanya di situ ada KitKat, ada roti atau apalah. Nah, itu by konsep gitu, ada ilmunya, nggak asal simpan di situ, pengen saya simpan ini, enggak, itu ada ilmunya gitu. Atau lihat indah, misalkan di tempat sikat gigi, biasanya di samping sikat gigi itu pasti ada odol. Nah, kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu semacam itu kita tuangkan ke dalam suatu mesin, disebutlah machine learning. Kurang lebih kayak gitu. Oke, saya langsung perlihatkan saja contohnya seperti apa. Oke. Nah, ini awalnya nih. Awal penelitiannya itu kurang lebih seperti ini. Yang terkait tangan tadi. Jadi si machine learning ini atau codingan ini, dia tahu nih, kalau model tangannya kayak gini berarti dia terbuka. Kalau kayak gini genggam. Kalau kayak gini telepon gitu. Nah, kayak gini. Oke. Ini contoh video pertama. Terus yang kedua, nah ini perkembangan dari yang tadi tuh. Coba ada yang bisa artiin nggak? Saya, sayang, kamu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita bisa mentranslate idenya itu biar kita semua orang bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli dan teman bisu kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak tahu bahas apa model komunikasi deaf people lah, kalau istilah dari bahasa Jakartanya deaf people gitu. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan suatu alat atau satu teknologi atau satu ilmu yang namanya machine learning. Jadi contoh pertama, contoh terkait hand gesture sudah. Terus kita coba pakai contoh yang face recognition. Nah, jadi ada codingnya gitu. Cuman kita nggak bahas codingnya ya, kayak gimana, karena bakalan panjang pasti. Saya cukup kasih kalian pemahaman, kasih teman pemahaman, ternyata machine learning itu bisa dibuat seperti ini loh. Kita bisa memprediksi ini loh, kayak gitu. Jadi, udah kelihatan belum? Iya, sudah, Pak. Nah, jadi di komputer saya ini, saya udah kasih dia pengetahuan bahwa ketika kamu menemukan wajah seperti ini, yang ganteng seperti ini, berarti itu aljabar gitu. Nah, walaupun saya gerak-gerak. Nah, ini pun bisa ditambah, pengetahuannya bisa ditambah. Misalkan saya pengen saya pengen kasih tahu nih si komputer, kalau mukanya seperti ini tuh Mbak Sinta. Nah, berarti foto-fotonya Mbak Sinta saya kumpulin, saya jadiin dia sebagai ilmu buat mesinnya. Setelah saya jadiin ilmu, berarti tugas selanjutnya adalah komputer ini atau machine learning ini harus belajar nih. Kalau nemuin foto seperti ini berarti itu Mbak Sinta gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apalagi sih ini kegunaan dari machine learning ada banyak di zaman sekarang. Misalkan nah ini juga nih yang lagi tren, Marcel. Nah, Marcel kan bilang di zaman sekarang itu kita
udah bisa jadi ahli nujum terkait hujan. Iya benar, kan tinggal buka Google Maps, terus lihat besok hujan atau enggak. Nah, itu bisa diketahui lewat mana? Ya lewat ilmu machine learning. Mungkin ada yang lebih detail lagi, mungkin pakai metode SGD misalkan, atau metode lain yang bisa disebut deep learning. Cuman secara general itu adalah machine learning. Kurang lebih seperti itu. Mungkin materi dari saya cukup, Mbak Sinta. Bisa dilanjut ke Q&A. Makasih. Baik, terima kasih Pak Andi Aljabar atas materinya yang saya insight sekali ya Pak. Ini Pak, machine learning ini hype sekali gitu, banyak digunakan di semua di semua bidang ilmu gitu. Nah, mungkin ini langsung Q&A aja ya Pak ya. Baik, Ya, boleh. mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan tentang profil program studi teknik informatika, silahkan ditanyakan ke Pak Andi Aljabar juga. Di sini ada pertanyaan, sebenarnya ini pernyataan sih dari mahasiswa tanpa nama dan Yamin Muhammad ya ini ya. Mohon maaf kalau misalkan saya salah penyebutan nama karena ini MHMD gitu ya, Yamin MHMD. Berarti bisa dibilang sebagian dari otak manusia itu diambil dan ditaruh di komputer sehingga komputernya memiliki otak seperti itu Pak. Lalu juga ada teman kita ada yang bernama Yamin juga seperti itu. Sebagian otak komputer ditaruh di otak manusia. Lanjut. Selanjutnya mahasiswa tanpa nama ini juga memberikan pertanyaan. Istilahnya manusia kehilangan otaknya karena otaknya sudah pada komputer. Maka perlunya otak komputer kembali ditaruh di otak manusia lagi ya. Seperti itu. Mungkin Pak Aljabar bisa menanggapi pernyataan dari teman-teman. Oke, Monggo, Pak. makasih. Ya, jadi Iya, ini Pak. emang pertanyaan yang sangat bagus dan kritis. Ini juga jadi bahan perdebatan ya di ilmu hukum dan ekonomi kayak gitu. Misalkan dengan adanya komputer, terutama machine learning, akan banyak pekerjaan yang digantikan sama mesin kayak gitu. Nah, yang harus digarisbawahi adalah yang pertama, masih ingat nggak proses perpindahan dari ojek konvensional ke ojek online? Nah, di setiap zaman bakalan ada proses yang seperti itu. Nah, itulah fungsinya kita kuliah dan kita daftar di Teknik Informatika Unsia kayak gitu. Nah, terus yang kedua, jadi machine learning ini bukan mengganti posisi manusia. Itu yang harus digarisbawahi. Machine learning ini membantu memudahkan pekerjaan manusia kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Sinta. Baik, jadi mesin learning itu membantu pekerjaan manusia gitu. Nah, seperti itu mungkin dari mahasiswa tanpa nama dan Yamin Muhammad ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanggapi dari jawaban Pak Aljabar? Halo, Yamin Muhammad dan mahasiswa tanpa nama. Oke, mungkin cukup ya Pak ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Bayu Novandri, TI ya. Salam Pak, sebelum kita masuk materi kecerdasan buatan, materi apa yang harus kita kuasai terlebih dahulu? Terima kasih. Monggo Pak, Oke, silakan ya, ditanggapi. makasih Mbak. Bagus ya, keren pertanyaan. Jadi sebelum kita masuk ke machine learning, sebenarnya ada banyak bidang ilmu yang harus dipelajari. Dipelajari ya, nggak mesti kita tahu detailnya. Yang pertama, matematika. Matematika pasti. Terutama kalau yang berhubungan sama image processing kayak tadi itu kan dua-duanya terkait image ya. Itu harus kuat di kalkulus, terutama matriks. Nah, itu bakalan dipakai. Cuman untuk anak IT jangan takut. Sekarang udah banyak tools. Misalkan ada library di Python yang namanya TF-Learn, ada TensorFlow. Nah, di dalamnya itu sebenarnya rumus-rumus yang kalkulus itu, yang matriks itu, atau aljabar linear, udah ada di dalam TensorFlow. Jadi kita sisa panggil functionnya aja. Kecuali kita melakukan riset atau pengembangan. Ya, mau nggak mau, suka tidak suka, besar kecilnya harus kita pahami. Oh, matriks ini misalkan pakai 2x2. Karena
di machine learning itu ketika berhubungan sama gambar tidak terlepas dari matriks. Karena prosesnya image itu dikonversi ke angka, di matriks kan ada angka tuh, misalkan 3 kali 3 ada angka 3, 2, 1, kayak gitu. Nah, objek dari image itu dikonvert ke satuan terkecil. Nah, satuan terkecil itu punya angka tuh. Misalkan semakin hitam nilainya mendekati ke 1. Kalau dia semakin putih berarti mungkin 0,03 kayak gitu. Nah, nilai-nilai itu yang dimasukkan ke dalam matriks. Jadi yang harus diketahui matriks dulu. Kalau bahasa pemrograman mungkin ada di nomor 3 atau 4 lah. Kayak gitu. Yang paling pertama niat, yang kedua kemauan, yang ketiga kalkulus lah. Baik, terima kasih Pak Aljabar. Jadi yang harus dikuasai basicnya untuk mesin learning adalah mungkin matematika ya Pak ya. Ya seperti itu. Ya karena kita bekerja dengan angka. Begitu mungkin seperti itu. Dari Kak Bayu Novandri TI ada yang mau disampaikan atau ditanggapi? Sudah jelas Kak, makasih Pak. Oke. Ya, sama. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak dari Yamin Muhammad. Pak, mesin learning itu termasuk dalam AI kan ya? Gitu. Iya, betul. Jadi Betul. Iya. AI yang paling gedenya di bawahnya ada machine learning, di bawahnya lagi ada deep learning, ada NLP, dan ada banyak lagi. Betul, seperti itu. Apakah pertanyaannya terjawab, Kak Yamin? Halo, Yamin Muhammad. Oke, mungkin masih di belakang sepertinya. Baik, selanjutnya kita beralih pada Kak Fitra Cosi Aditya. Kalau prediksi dari komputer apakah bisa salah, Pak? Seperti itu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di dalam ilmu matematika terutama terkait materi yang prediksi-prediksi ya, itu setahu saya nggak pernah kenal nggak kenal istilah benar dan salah. Yang ada itu mendekati sama jauh gitu. Jadi kalau kita berbicara prediksi, ya mungkin dia hampir 100%. Kalau 100% baru dinyatakan benar kan. Nah, sedangkan di ilmu prediksi itu nggak ada yang 100%. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak ada benar salah. Balik lagi berhubungan sama yang tadi. Kalau dia misalkan akurasinya mendekati 100%, kembali lagi ke manusia, mau pakai usulan dari mesin atau enggak gitu. Baik, terima kasih Pak Andi. Untuk Kak Fitra, oke, udah jelas ya jawaban dari Pak Andi. Selain itu juga adakah yang mau bertanya lagi menggunakan fitur raise hand? Silahkan. Adakah yang mau ditanyakan? Ini materinya sangat menarik menurut saya. Oke, dari Kak Hans, berarti pengetahuan dan prediksi itu hal yang samar ya Pak? Nah, ini silakan Pak ditanggapi dari teman kita. Kalau apa ya, ini lebih kepercayaan atau apa ya? Saya jawabnya gini aja deh. Misalkan jadi di Jepang rata-rata penduduk Jepang itu dia percaya prediksi hujan misalkan kayak gitu. Jadi misalkan kita mau keluar nih, besok saya mau keluar misalkan ke kampus Unsia, terus saya lihat prediksi cuaca, oh besok bakalan hujan, berarti saya harus bawa payung, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya berarti pengetahuan dan prediksi itu adalah hal yang samar, iya pasti. Ya semua kan hal yang terjadi, daun yang jatuh pun itu atas izin Allah. Walaupun prediksinya besok bilang hujan, tapi kalau Tuhan bilang enggak ya berarti enggak hujan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Prediksi ini cuma alat yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Baik, kembali lagi ke konsep mesin ya Pak ya. Mesin itu kan diciptakan untuk membantu manusia gitu kan. Kalau yang pernah saya tahu dari film yang saya tonton seperti itu. Nah, mungkin Kak Hans ada yang mau ditanyakan lagi atau ditanggapi atau udah jelas dengan penjelasan Pak Aljabar? Oke, sudah ya. Oke. Sekarang dari kamu ya, ini namanya kamu ya. Jadi Pak
pertanyaannya adalah, Pak, mesin learning apakah keamanannya bisa dijamin? Karena kita memasukkan data-data kita ke dalam komputer, dan gimana caranya mengatasi keamanan tersebut dari kebocoran? Terima kasih. Ya mungkin pertanyaan ini lebih tepatnya ke Pak Fesan ya. Makanya kamu ini kalau belum mahasiswa disarankan untuk masuk ke Teknik Informatika Unsya. Jadi berbicara tentang IT itu luas ya. Contoh kayak tadi Pak Fezan aja materinya tentang cyber security, di dalamnya ternyata ada firewall, ada apalagi ada networking, ada IP address. Nah, di machine learning pun seperti itu, ada banyak materi, walaupun ada yang saling beririsan. Nah, terkait keamanan data, balik lagi, berarti keamanan data berbicara tentang network, ke yang Pak Fezan tadi. Machine learning di sini, ini cuman apa ya, tergantung kita mau pakainya ke arah mana gitu. Misalkan kayak itu tuh, prediksi harga saham. Ini banyak sekali contohnya di Google. Oh, misalkan di bulan depan harga saham bakalan naik. Nah, berarti saham-saham yang ada sekarang, kalau saya pengen untung, bulan depan jual. Kayak gitu. Machine learning itu kayak gitu, nggak membahas tentang keamanan data. Kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih, Pak. Apakah ini kamu ini terjawab nggak ini pertanyaannya? Halo? Terjawab nggak? Oke, terima kasih. Berarti semua berhubungan satu sama lain ya, Pak, ya? Ya, betul. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain, Pak, dari Bayu Novandri TI. Pak, kalau film Iron Man, apakah Iron Man salah satu contoh dari mesin learning, Pak? Monggo, Oke, Pak, silakan. kalau dari sudut pandang saya, iya. Nah, jadi agak sedikit curhat nih, Mbak. Saya itu senang nonton film science fiksi. Karena kadang di film science fiksi itu teorinya ada, walaupun prakteknya belum ada gitu. Kayak filmnya Interstellar lah kalau nggak salah, yang menanam di Mars. Nah itu di beberapa forum ternyata pas dikaji ternyata memang di sana bisa tumbuh kentang. Kayak gitu kan berarti teorinya ada tuh. Cuman belum pernah dipraktekkan. Nah kayak contoh film Iron Man. Iya, mungkin di zaman sekarang kita belum bisa lihat buktinya. Oh ternyata ada yang bisa terbang, ada yang otomatis kayak gitu. Cuman secara teori itu bisa di zaman sekarang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Baik, mungkin itu meskipun ada terlihat di film, tapi dia menggambarkan gitu ya, Pak, ya? Iya. Menggambarkan meskipun kenyataannya masih belum tentu itu bisa atau enggak, tapi memang kalau secara teori itu bisa seperti Iya. itu. Gitu ya, Iya. Pak? Iya. Baik, untuk Bayu Novandri, apakah sudah terjawab? Bayu Novandri, halo? Oke, sudah Mbak, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua, silakan gunakan fitur raise hand. Sambil minum kopi, Mbak ya. Oh iya, monggo Ya, Pak, monggo silahkan. karena kopi itu arti dari karena otak perlu inspirasi. Oh betul, inspirasi lahir dari kopi. Baik, mungkin saya ingin bertanya boleh nggak Pak? Ini Pak. Ya, silahkan Mbak. Ya, mungkin apa ya? Machine learning itu sebenarnya memudahkan kita untuk mmm, me ini, menggantikan gitu, bukan menggantikan ya, membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan gitu, Pak, ya. Nah, biasanya batasan data untuk input data yang kita gunakan dalam mesin learning biar seperti tadi Pak Jabar tadi, kalau misalkan yang ini berarti tangan, dia menggenggam. Nah, itu kira-kira itu adakah batasan input data yang dimasukkan, Pak? Gitu, Oke, terima kasih. baik, makasih Mbak Sinta. Iya. Pertanyaannya juga keren ya, Mbak. Dari teori, jadi di teorinya itu semakin banyak data. Jadi kan di machine learning itu ada istilah training data, ada testing data, sama yang terakhir tuh pas dicoba. Semakin banyak dataset yang kita punya, artinya akurasi yang dikeluarkan bakalan mendekati sempurna gitu. Mungkin akurasinya 60%. Cuman dataset yang kita punya emang benar-benar data real nih. Di lapangan kayak gini. Berarti kalau di atas 50, kalau misalkan kalau datasetnya trusted dan di atasnya 50%, itu saya langsung pakai biasanya penerapannya di dunia nyata.
Kalau datasetnya trusted ya. Kan ada juga tuh dataset yang nggak trusted. Dia mau masukin dataset yang support untuk mendukung akurasi yang tinggi kayak gitu kan. Nah, jadi terkait dataset, semakin banyak dataset, pattern-nya itu semakin banyak dataset, artinya hasilnya bakalan semakin maksimal. Bukan berarti akurasinya makin bagus hasilnya nih. Apakah bisa kita percaya atau enggak kayak gitu. Kalau di bawah 50 berarti nggak usah, di atas 50 berarti percaya karena datasetnya emang bagus kayak gitu. Terus maksimalnya berapa? Semakin canggih komputernya atau semakin canggih mesin trainingnya, harusnya nggak ada batasan. Intinya semakin banyak data semakin bagus kayak gitu, Mbak.